Oleh karena adanya variasi tersebut, maka perlu dipisahkan mana pendapatan yang diterima dari sumber dana nasabah dan mana yang berasal dari modal bank. Kenapa? Hal ini penting karena jika pendapatan itu diperoleh dari dana yang dimiliki bank, maka tidak ada distribusi bagi hasil untuk nasabah. Artinya semua pendapatan itu menjadi hak bank. Nah, apabila pendapatan itu berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, maka pendapatan tersebut harus didistribusikan atau bagi hasil untuk nasabah dan bank. Nah, untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, itu terdapat 3 alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil itu dihitung berdasarkan A. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. B. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. C. Seluruh sumber dana. Apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil itu menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu sumber dana dari dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungannya itu seperti berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau yang dikenal RSSD. Hal ini dilakukan karena saldo nasabah itu dapat berubah setiap hari. Perhitungannya itu yakni sebagai berikut. Saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya. Saldo tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Lalu dibagi jumlah harinya itu berapa. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan yang biasa disebut RSP. Yaitu rumusnya sebagai berikut. RSP sama dengan saldo tanggal 1 plus saldo tanggal 2 dan seterusnya saldo tanggal 3, tanggal 4. Lalu itu dibagi jumlah harinya berapa. Nah, yang ketiga menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Yaitu rumusnya jumlah rata-rata saldo sumber data. Itu dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan. Lalu setelah itu ditambah jumlah pendapatan. Bisa dilihat dalam makalah yang saya tulis itu ya, lebih jelas beserta tabelnya. Sedangkan untuk pendapatan yang kedua yang dari sumber dana mudharabah dan wadiah itu juga bisa dilihat dalam makalah yang saya tulis dalam tabel. Yang D yaitu menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Nah, untuk melanjutkan hasil akhir berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah, maka itu diperlukan informasi tambahan yang tertera dalam tabel 6 dalam makalah yang saya tulis. Untuk data saldo rata-rata dalam tabel itu diperoleh dari perhitungan dalam tabel ketiga. Nah, sedangkan jumlah besaran nisbah yang diperoleh itu dari kebijakan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pada saat persetujuan penyetoran dana dari nasabah. Dari data dalam tabel ketiga dan keempat, dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana lalu dikali jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Nah, setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi
proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil nasabah. Begitu pula